Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera mahasiswa semua. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah hak kekayaan intelektual yang kedua, dan juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama, sebelum kita masuk pada materi kuliah, kita akan berdoa dulu bersama-sama seperti biasanya. Doa sebelum belajar atau doa sebelum menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, mudah-mudahan perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, dan ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat baik bagi diri sendiri, minimal buat keluarga, dan juga buat masyarakat luas. Ya, jadi ilmu yang didapatkan selama ini jangan hanya berhenti sampai di diri kita saja, tapi juga kita punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat, ya, membagi ilmu kita. Seperti perkataan Imam Syafi'i bahwa ilmu yang tidak ilmu yang tidak dibagikan itu seperti pohon yang tidak berbuah gitu. Nah, jadi kalau berbuah ini kan manfaatnya banyak gitu ya. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan masih membahas tentang desain industri, kemudian akan dilanjut. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Tugas ini akan saya upload di e-learning, tapi juga saya sharing di sini gitu ya. Nanti juga akan saya sharing di grup. Jadi silakan mahasiswa memilih, lebih mudah mengupload jawabannya itu di mana. Jadi boleh di e-learning, boleh di WhatsApp, boleh melalui email gitu ya. Tapi kalau email sepertinya saya kesulitan ya kalau sendiri-sendiri. Jadi pilihannya adalah di e-learning atau di WhatsApp. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk pada pembahasan trade secret atau rahasia dagang. Pembahasan rahasia dagang ini apabila kemungkinan besar tidak selesai pembahasannya pada hari ini, jadi akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain, gitu ya. Pertama-tama saya akan share screen dulu yang apa itu desain industri ini diulang-ulang terus ya, karena memang berlalu waktu 1 minggu itu kemungkinan besar persentase ingatannya tentang materi yang lalu itu berkurang gitu. Nah, jadi ini saya review lagi, kita refresh kembali, gitu ya. Nah, desain industri itu apa? Desain industri itu kreasi. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau garis dan warna, atau gabungan semuanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi.
Ini kita stop dulu. Maksudnya tuh apa? Bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna ya. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari WIPO. WIPO adalah World Intellectual Property Organization. Tentu saja contoh dari WIPO ini sudah diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi ini adalah bentuk yang dimaksud oleh desain industri, gitu ya. Jadi pengertian bentuk itu apa? Bentuk adalah outline sederhana atau garis kontur yang kompleks dari suatu desain yang berbentuk atau berwujud 3 dimensi. Nah, contohnya adalah ini. Ini sudah saya sharing minggu yang lalu, gitu ya. Nah, jadi ini adalah bentuk yang dimaksud dengan bentuk itu seperti ini. Jadi bentuknya, desain luarnya, desain luar dari sebuah produk. Kalau di sini produknya adalah pot bunga. Nah, IDD 000 dan seterusnya ini adalah nomor pendaftaran dari desain industrinya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh tentang bentuk. Nah, ini ada piring. Ini juga sudah saya sharing kemarin. Ada bentuk meja, gitu ya, bentuk meja, bentuk kemasan. Nah, ini kemasan. Kalau kita punya produk, misalnya bentuk ya kemasan ya, misalnya apa kemasan yang tampilan luar yang unik? Ya, ini misalnya kemasan dari ayam goreng Nyonya Suharti. Nah, itu kemasannya seperti apa? Nah, ini termasuk pada desain industri. Ini kan ada bentuknya ya, bentuknya. Ini mobil, jadi bentuk luar dari sebuah mobil itu tidak ada yang sama. Meskipun memiliki merek yang sama, tapi bentuk tampilan luarnya pasti berbeda. Misalnya Honda. Nah, Honda ini mengeluarkan beberapa seri. Setiap seri sudah pasti bentuk luarnya beda. Tampilan luar mobilnya beda. Demikian juga beberapa perusahaan mobil yang lain ya, Toyota, Astra, dan lain-lain. Mereka juga mengeluarkan beberapa seri dan semua serinya pasti berbeda. Bahkan di bawah produsen yang sama. Apalagi kalau produsennya beda, gitu ya. Nah, jadi tidak yang sama. Motor juga. Nah, ini motor, tampilan luar motor, bentuk motor. Nah, jadi bentuknya. Desain industri itu melindungi tampilan luar sebuah produk. Ini produknya motor. Tampilan luarnya sudah pasti berbeda dengan tampilan luar dari motor yang lain. Baik yang bernaung di bawah perusahaan yang sama maupun yang berbeda. Gitu ya. Kemudian ini bentuk setrika dari masa ke masa. Nah, ini bentuk setrika ini tidak ada yang sama, meskipun fungsinya sama. Fungsinya sama, namun tampilan luarnya berbeda. Nah, ini bentuk yang kuno ya. Ini belum pakai listrik, masih pakai arang menyetrikanya. Nah, kemudian ada perubahan secara signifikan hingga kemudian seperti sekarang. Tampilan luar dari setrika. Ya, sudah estetis. Nah, kemudian konfigurasi. Konfigurasi itu seperti apa? Konfigurasi adalah bentuk yang kompleks. Bentuk yang dikombinasikan dalam desain. Konfigurasi merupakan wujud 3 dimensi karena merupakan kombinasi dari bentuk, di mana bentuk merupakan wujud 3 dimensi juga. Nah, ini contohnya. Ini konfigurasi.
Ini ya, konfigurasi. Desainernya juga sudah tertulis di sini, sudah pasti. Kemudian dipublikasikan pada tanggal berapa. Ini juga wajib dicantumkan. Produknya adalah kursi. Nah, jadi yang dilindungi adalah ornamen pada kursinya. Nah, ini konfigurasi. Contoh yang lain. Nah, ini konfigurasi keranjang. Ini konfigurasi bagian atas keranjang yang merupakan satu kesatuan dengan desain, ya, dengan bentuk. Nah, dengan bentuknya merupakan satu kesatuan. Ini konfigurasi bagian atas keranjang, ada lagi konfigurasi ornamen anyamannya. Ini anyamannya dari bahan rotan. Nah, ornamen anyamannya ini yang dilindungi oleh desain industri. Ini yang didaftarkan ke dgip.go.id. Nah, ini adalah detail konfigurasinya. Itu ya. Baik bentuk maupun konfigurasi itu bisa ditambahkan dengan garis dan warna. Gitu. Nah, ini adalah botol ya, botol contoh konfigurasi pada botol. Nah, ini adalah pengertian komposisi garis, komposisi warna, serta gabungan dari komposisi garis dan warna. Jadi komposisi garis, komposisi warna, atau komposisi garis dan warna menjadi satu kesatuan dengan bentuk dan konfigurasi. Jadilah itu desain industri. Gitu ya. Nah, ini komposisi garis pada tarot. Ini komposisi garis kain. Nah, ini udah ada nomor pendaftarannya. Nah, ini macam-macam ya. Nah, ini komposisi warna adalah kreasi dua dimensi yang merupakan pola warna yang ditempatkan pada permukaan produk. Jadi ya harus ditempel, harus menjadi satu kesatuan dengan produk. Kalau tidak menjadi satu kesatuan dengan produk, maka perlindungan hukumnya bisa hak cipta. Gitu. Namun karena komposisi warna yang ditempatkan pada permukaan produk ini menyebabkan nilai jual yang tinggi, gitu ya, bisa tercapai ke tujuan ekonominya, maka ini merupakan kekayaan intelektual yang harus didaftarkan pada desain industri. Jadi kalau hak cipta tidak perlu ada produknya, tidak perlu ditempel pada produk. Tapi kalau desain industri, desain ini warnanya itu harus merupakan satu kesatuan dari produk. Gitu. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama itu ada produk. Produknya adalah minuman aqua yang gelas, 600 ml kalau nggak salah ya. Nah, itu dia memakai komposisi garis dan warna batik. Jadi labelnya itu ada desain batiknya. Nah, itu batik itu kalau tidak ditempel atau tidak merupakan satu kesatuan dari sebuah produk, maka perlindungan hukumnya hak cipta. Tapi karena ornamen batiknya ini melekat pada produk aqua, maka dia menjadi desain industri. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini komposisi garis dan komposisi warna juga contohnya. Ini adalah komposisi garis dan komposisi warna. Nah, ini nomor pendaftarannya seperti biasa. Sama juga nih komposisi garis dan komposisi warna ya. Pada kartu ini nih, kartu yang buat main remi. Kemudian ada ketentuan estetis yang memiliki memiliki estetika. Estetika itu keindahan, gitu ya.
Yang dimaksud dengan estetis dalam Undang-Undang Desain Industri ini sebagai pembeda bagi permohonan yang akan diajukan bukan termasuk kategori desain rekayasa. Rekayasa ini nanti sebetulnya nggak masuk pembahasan HKI 2 ya. Tapi nanti toh nggak mau kita bahas juga. Kemudian ini sudah paten ya. Ini contoh desain rekayasa. Nah, masuknya perlindungan paten. Ini kita belum belajar ini ya. Nanti. Paten itu sudah dibahas di HKI 1. Kita ke slide yang satu lagi. Nah, jadi sudah jelas ya yang dimaksud dengan bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna. Nah, itu sudah ada dalam materi e-learning dan sudah dijelaskan juga ya. Nah, kemudian mengenai hak prioritas, ini ada hak prioritas. Nah, ini pengertian hak eksklusif di Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 bahwa hak eksklusif diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jadi ya sama gitu ya, sama HKI yang lain, bahwa hak eksklusif itu adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi pemegang hak. Nah, kalau desain berarti bagi pendesain. Nah, pendesain itu diberikan hak untuk negara memperbanyak hasil desainnya yang kemudian ditempel gitu ya, ditempel pada sebuah produk pada waktu tertentu. Dia bisa melaksanakan sendiri. Tapi kalau tidak sanggup, bisa melibatkan kerjasama pihak ketiga. Gitu. Sama kayak hak cipta ya. Contoh misalnya Andrea Hirata. Andrea Hirata ini nulis novel, tapi dia tetap butuh bantuan penerbit untuk pemasaran. Nah, gitu. Kemudian hak prioritas. Kita lewat aja ya, hak prioritas ini. Nah, ini syarat mendapatkan perlindungan desain industri yang pertama baru. Ya samalah dengan HKI lain ya pasti harus baru. Bukan karya orang lain yang kemudian kita klaim sebagai karya kita. Ya. Jangan merendahkan diri sendiri karena ingin mendapatkan pujian manusia. Gitu ya. Syaratnya adalah baru. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Nah, ini baru nanti mendapatkan perlindungan desain industri. Maka, tampilan luar sebuah produk itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara itu, juga tidak boleh bertentangan dengan agama, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, jadi di sebuah desain industri ya tidak mendapatkan perlindungan hukum ya. Kalau misalnya nih, saya pernah ketemu pulpen. Ini pulpennya oleh-oleh dari Bali. Nah, pulpen ini bentuknya, bentuk luarnya, tampilan luarnya itu anatomi tubuh perempuan telanjang. Yang tidak ada cuma kepalanya gitu. Nah, itu kan desain industri ya. Itu kalau didaftarkan nggak akan dikabulkan itu pendaftarannya. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang apa? Pornografi. Bertentangan dengan kesusilaan. Gitu ya, ketertiban umum dan agama. Nah, jadi nggak semua desain industri itu bisa mendapatkan
perlindungan hukum desain industri. Ini adalah contoh-contoh yang pernah saya berikan, ya. Nah, ini desain tampilan luar produk. Produknya itu toilet. Nah, ini bertentangan dengan agama. Ini udah pernah kita bahas. Ini sandal, sandalnya ada tulisan Allah, tapi letaknya yang memancing amarah ya. Nah, ini letaknya di telapak kaki. Tulisan Allah di telapak kaki. Nah, ini kemungkinan besar ada unsur kesengajaan, gitu ya. Nah, ini jangka waktu perlindungan desain industri 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Apakah bisa diperpanjang? Bisa 10 tahun lagi. Hak apa saja yang dimiliki oleh pemegang desain industri? Hak eksklusif tadi udah dibahas. Hak mengajukan gugatan secara perdata. Mana tadi ya? Oh, ini udah. Kemudian, apakah hak desain industri bisa dialihkan? Bisa. Dengan pewarisan, dengan hibah, dengan wasiat, dengan perjanjian tertulis, dan dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kalau mau meninggalkan harta, bisa meninggalkan harta waris, itu bisa dengan hak kekayaan intelektual. Nanti royaltinya ngalir terus tuh. Kan jangka waktu perlindungan hukumnya 10 tahun. Bisa diperpanjang lagi. Yang paling lama yang paling lama itu kan hak cipta ya. Sebentar ya, ada telepon masuk. Ini ada tugas untuk desain industri. Nanti untuk rahasia dagang ada lagi ya, tapi kan kita belum bahas, jadi belum di-share tugasnya. Ini tugasnya studi kasus. Kita lihat di sini, produknya adalah kursi. Ya, produknya kursi. Ada 3 kursi di sini. Kursi ini beda dengan kursi yang biasanya. Ini termasuk kursi jenis ergonomis. Kursi ergonomis ini adalah kursi kesehatan. Masing-masing kursi ini mempunyai manfaat yang berbeda. Ya, kursinya ya, kita lihat manfaat kursinya. Gambar kursi yang sebelah kiri punya tempat duduk yang sangat nyaman. Dengan penyangga tambahan untuk bagian punggung dan bagian kepala. Ya, balik lagi. Ini yang sebelah kiri nih. Ada penyangga untuk kepala,
ada penyangga untuk punggung. Ya, nah sebelah kiri. Jadi ada penyangga tambahannya untuk bagian punggung dan kepala. Yang tengah, kursi di tengah diklaim memperlancar sirkulasi darah, mengurangi stres jantung, mengurangi tensi otot, dan tekanan terhadap tulang punggung. Ini yang tengah. Diklaim memperlancar sirkulasi darah. Jadi masing-masing kursi ini punya manfaat yang berbeda. Yang sebelah kanan didesain secara khusus sehingga tulang punggung berada dalam posisi yang baik. Ya, maaf. Saya tadi batuk-batuk ya. Nah, jadi kalau yang sebelah kanan didesain secara khusus sehingga tulang punggung berada dalam posisi yang baik dan lebih nyaman setelah duduk berjam-jam. Ini diingat kembali ya. Nah, tiga bentuk kursi yang berbeda dengan manfaat yang berbeda dan tentu saja harga yang berbeda. Kursi ini tentu saja lebih mahal dari kursi biasa. Kursi biasa itu ya kursi yang dipakai buat kuliah gitu ya. Ini merupakan perkembangan fungsi kursi dari masa ke masa. Dulu awalnya kursi itu ditemukan oleh penemunya, dirancang oleh penemunya, oleh pendesain ya, oleh pendesainnya. Itu kursi itu tujuannya itu hanya untuk mengatasi permasalahan manusia yang pada usia tertentu itu dia tidak bisa duduk di lantai. Jadi memang dari sisi medis pada usia tertentu itu sangat tidak disarankan untuk duduk di lantai, gitu ya. Maka kemudian diciptakanlah kursi tersebut. Nah, kursi itu sendiri didaftarkan sebagai paten, gitu. Nah, kemudian berkembang lagi karena kursi ini kalau kita duduk di lantai itu kan kita bisa sambil nulis ya, sambil nulis kita bisa. Tapi kursi ini membuat manusia kesulitan sambil menulis. Maka kemudian adalah penemu yang baru muncul, inovator yang baru muncul, menambahkan meja yang menempel pada kursi. Jadi sudah teratasi ya, kursi itu bisa digunakan juga tambahannya untuk menulis. Nah, selesai permasalahannya tidak, sebab kursi tidak bisa ditempatkan di luar ruangan. Karena kalau hujan, seperti yang sekarang ini ada hujan deras, ya. Kalau di luar ruangan kursi itu nanti yang duduk di situ bisa basah kuyup.
Maka ada lagi inovasi yang baru. Nah, kursinya ditempeli payung, gitu ya. Nah, jadi itu inovasi-inovasi yang berjalan terus-menerus. Hingga akhirnya kursi ini tidak lagi fungsinya tidak lagi sederhana, tapi juga diklaim bisa apa namanya, menyembuhkan penyakit apa gimana ya, bisa secara medis bisa dibuktikan bahwa kursi ini berpengaruh pada kesehatan. Karena memang ada orang-orang tertentu yang memang pekerjaannya menuntut dia untuk tiap hari duduk di kursi gitu ya, selama 8 jam atau 12 jam. Nah, itu tentu saja berpengaruh pada kesehatan. Maka kemudian dibentuklah atau didesain kursi ergonomis. Nah, ini kursi ergonomis yang 3 ini. Ini ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, dapatkah kursi-kursi ini dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desain Industri Indonesia? Yang kedua, kalau dapat, bagian mana dari kursi tersebut yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri? Yang ketiga, selain desain industri, apakah ada cabang hak kekayaan intelektual yang lain yang dapat dipakai untuk memberikan lebih banyak perlindungan terhadap kursi-kursi ini? Nah, jadi ada 3 pertanyaan. Dari tidak perlu panjang-panjang ya menjawabnya, asalkan sudah 3 pertanyaan bisa terjawab ya berarti sudah lengkap gitu ya. Ya, masih tersisa beberapa menit, 1 menit lagi. Kita nanti ketemu lagi ya di link yang sama. Daripada nanti putus ketika penjelasan. Nah, ini kita end dulu, kemudian kita masuk pada sesi yang kedua ya. Saya end meeting dulu.